Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Naulia Meka dengan NIM 250306063 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Nah, saya diberi tugas oleh Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari, SPT MP IPM, dan saya ditugaskan untuk mewawancarai peternakan terkait 4 dasar manajemen peternakan, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, sekarang saya sudah berada di peternakannya, tepatnya di G-Farm Binjai. Langsung saja kita wawancarai Bapak Fikram selaku pengelola kandang terkait 4 dasar peternakan. Oke, baik teman-teman, setelah saya sudah mewawancarai Bapak Fikram, saya sudah dapat informasi tentang 4 dasar manajemen peternakan di peternakan ini. Nah, yang pertama itu ada perencanaan. Peternakan ini sudah berdiri sekitar 5 tahun yang lalu, sekitar tahun 2020-an. Mulainya berternak ini itu untuk melanjutkan usaha Bapak Fikram yang dimilikinya, yaitu sebelumnya itu ternak lembu. Sekarang sudah berganti ke kambing dan domba. Sekarang saya sudah berada di peternakan kambingnya. Peternakan di sini itu memulai isi kandangnya itu dengan membeli bibit. Nah, bibitnya itu bibit lokal, sekitar 30 ekor kambing. Sekarang mencapai 100 ekor lebih kambing. Tuh, Bapak Fikram atau pekerja-pekerja di sini itu menghitung populasi kambing pada sore hari. Untuk pemasaran di peternakan ini, kambing-kambing di sini dijual ke agen-agen terdekat Binjai. Ada juga sebagian langganan yang dari luar kota Binjai. Untuk di sekitaran lahan sini, Bapak Fikram berencana untuk membangun kandang khusus anak-anak kambing karena populasi kambing yang sudah meningkat. Lalu di peternakan ini sudah memakai sumur bor, jadi tidak perlu khawatir kalau musim kemarau tidak ada air bersih. Nah, untuk pemilihan lokasi kandang di sini sudah cukup dibilang baik karena lokasinya ini jauh dari pemukiman warga, jadi tidak menghambat aktivitas warga dan tidak berdampak warga sekitar. Untuk pakan ternak kambing di sini, selain membeli kulit kacang kedelai, dedak, dan tungkul giling, Bapak Fikram juga menanam rumput sendiri. Yang kedua, ada pengorganisasian. Di peternakan ini ada 6 pekerja yang memiliki bagiannya masing-masing. Yang pertama, ada orang yang memberi minum kambing, memberi pakan kambing, memandikan kambing, memberi vaksin kambing, dan mencuci kandang, serta mengarit rumput. Untuk sistem jam kerja itu memiliki jam kerja tetap dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, untuk kandang di sini tuh dicampur semua jenis kambing dan di setiap minggunya itu ada pembersihan kandang. Nah, kotoran-kotoran ternak di sini itu dikelola kembali oleh Bapak Fikram karena untuk dijadikan pupuk sawit yang dipunyai oleh Bapak Fikram. Yang ketiga itu ada pelaksanaan. Bapak Fikram selaku pemilik dan pengelola kandang di sini juga ikut sering mengurus kandang, seperti memberi makan kambing dan melihat situasi para pekerja di sini. Jika ada ternak yang kurang sehat, langsung ditangani oleh pekerja di sini dengan cara mengecek kesehatannya dan memberi obat sesuai dengan penyakit yang dialami kambing-kambing di sini.
terakhir ada pengawasan. Di setiap harinya, Bapak Fikram dan para pekerja di sini selalu mengecek satu persatu kambing di sini. Sesambil mereka mengecek populasi kambing di sini, mereka juga mengecek kesehatannya, cara jalannya, dan nafsu makannya. Untuk makan dan minum ternak di sini sudah pasti tepat waktu, karena sudah ada para pekerja yang sesuai dengan bagiannya untuk memberikan makan dan minum. Untuk di pagi hari jam 8 pagi, ternak-ternak di sini diberi makan, dan untuk sore hari itu di sekitar jam 5 sore. Kalau ada cara ternak baru dan penyakit baru, Pak Fikram mencari informasi melalui Mantri Peternakan di sekitaran Binjai. Oke, baik, selanjutnya masuk ke pemecahan masalah. Setelah saya mewawancarai dengan Bapak Fikram, ternyata di G-Farm Binjai ini terdapat berbagai masalahnya. Salah satunya itu di penggunaan bibit lokal. Nah, solusi dari permasalahan ini itu untuk kedepannya itu melakukan persilangan dengan bibit unggul seperti bor, P atau sapera. Nah, secara bertahap. Nah, lalu untuk permasalahan dedak, saat harga pakan naik, sebaiknya membuat pakan fermentasi dari rumput dan limbah pertanian. Nah, lalu di permasalahan di bidang pengorganisasian itu terdapat masalah di jenis kambing dicampur. Nah, sebaiknya itu untuk membagi kandang sesuai dengan bagian kambingnya. Lalu di permasalahan jadwal vaksinasi rutin, sebaiknya itu untuk menyusun jadwal agar vitamin rutin di setiap bulannya. Lalu pada permasalahan pengawasan yang masih manual, sebaiknya itu membuat buku pencatatan ternaknya di setiap harinya. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Bapak Fikram selalu pengelola G-Farm Binjai dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen peternakan kambing sudah berjalan dengan cukup baik. Dilihat dari penerapan 4 dasar manajemen peternakan, yang pertama perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, peternakan ini telah berdiri selama kurang lebih 5 tahun, yang memiliki sumber air yang memadai, tenaga kerja yang cukup, dan serta sistem pemasaran yang sudah berjalan ke dalam dan luar kota. Namun, masih terdapat berbagai kelemahan dan permasalahannya, seperti penggunaan bibit lokal yang produktivitasnya belum optimal, dan pencampuran semua jenis kambing dalam satu kandang. Baik, itu saja informasi yang saya dapatkan. Semoga peternakan ini semakin jaya untuk kedepannya, semakin sukses dan semakin berkembang. Terima kasih sudah menonton.